Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Megasa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai penerapan akuntansi dan standar akuntansi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan akuntansi nirlaba, laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, jenis-jenis organisasi nirlaba, transaksi kas entitas nirlaba dan pelakuan akuntansi, penerapan akuntansi pada perusahaan dagang, perusahaan jasa, perusahaan manufaktur, seperti map yang saya buat. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai konsep teori akuntansi, yaitu mengenai standar teori akuntansi, tujuan laporan. Sedangkan untuk standar teori akuntansi ada beberapa bagian yang saya buat mengenai tujuan laporan keuangan, postulat akuntansi, konsep teoritis, prinsip dasar akuntansi, pengertian teori akuntansi, perumusan teori akuntansi, pragmatics, self evidency, dan secondary evidence. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan. Jadi, penerapan akuntansi adalah suatu pelaksanaan kegiatan yang melakukan pengumpulan data, pengelolaan data, transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan yang dimulai dari pengumpulan data sampai pengusutan laporan keuangan. Nah, yang selanjutnya penjelasan mengenai organisasi yang membutuhkan penerapan akuntansi nirlaba. Yang pertama, organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba merupakan tetap yang dibutuhkan penerapan akuntansi. Nah, yang selanjutnya penjelasan mengenai organisasi yang membutuhkan penerapan akuntansi nirlaba. Yang pertama, organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba merupakan tetap yang dibutuhkan penerapan akuntansi karena metode harus mempunyai agenda, membayar tanya kerja, membayar biaya utiliter, dan serta untuk laporan keuangan lainnya, semua yang berkaitan tersebut dengan akuntansi. Sedangkan yang kedua, entitas perusahaan. Suatu entitas berhasil berupaya untuk menghentikan laba untuk dapat menyediakan, dan seperti yang dimaksud, maka setiap transaksi perlu adanya suatu penerapan dan pencatatan akuntansi. Nah, yang selanjutnya mengenai laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu merupakan sebuah laporan catatan yang diterapkan oleh perusahaan guna diperlukan oleh pihak-pihak berkepentingan, di mana laporan keuangan ini dibutuhkan dalam suatu periode tertentu. Sedangkan yang selanjutnya mengenai tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan ini guna untuk sebagai pertanggungjawaban tingkat efisiensi perusahaan itu sendiri. Dan tujuan laporan keuangan ini guna untuk melihat sejauh mana perusahaan itu bisa menerapkan sistem informasi akuntansi dalam penerapan akuntansi, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam perusahaan. Nah, yang selanjutnya mengenai jenis-jenis organisasi nirlaba. Jadi jenis-jenis organisasi nirlaba ini terdiri dari dua bagian, instansi organisasi nirlaba dan entitas akuntansi manajemen yang ketiga. Yaitu yang selanjutnya mengenai jenis-jenis organisasi nirlaba. Jadi jenis-jenis organisasi nirlaba ini terdiri dari dua bagian, instansi organisasi nirlaba dan entitas akuntansi manajemen yang ketiga. Yaitu akuntansi manajemen merupakan sebuah sistem yang memiliki berkaitan dengan penggunaan informasi akuntansi oleh pihak penggunaan internet akuntansi dengan tingkat emergensial suatu organisasi, di mana manfaat dari akuntansi manajemen ini akan memberikan dasar pembuatan keputusan dalam mengelola dan melakukan fungsi pengambilan pengontrol. Yang ketiga, entitas, yaitu merupakan suatu
Operasi bertujuan untuk menghasilkan laba. Untuk dapat mengelolakan laba seperti yang dimaksud dalam setiap organisasi, perlu adanya suatu entitas dan pencatatan akuntansi, karena entitas ini merupakan organisasi nirlaba. Dan yang selanjutnya mengenai transaksi kas entitas nirlaba dalam perlakuan akuntansi. Jadi di mana transaksi kas entitas ini untuk menyediakan informasi keuangan penting yang mendaftar tentu saja adalah kemampuan dalam menyediakan sebagai informasi dengan segala kegiatan keuangan, yang dimana segala terkait keuangan akan tercatat dalam sistem akuntansi untuk memudahkan karyawan dalam sehingga bisa digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan mengambil keputusan dalam perusahaan itu sendiri. Jadi penerapan akuntansi pada perusahaan ini sangat diperlukan untuk menunjang ke arah periode kedepannya lagi. Dan penerapan akuntansi pada perusahaan dagang. Jadi penerapan akuntansi pada perusahaan dagang itu merupakan yang menjual produk barang persediaan kepada konsultan, di mana produk itu tidak diproduksi sendiri, dan membeli tersebut dalam pemasok dalam bentuk produk yang sudah jadi. Jadi penerapan ini diperlukan oleh akuntansi jangka perusahaan jasa, di mana perusahaan jasa dalam penerapan akuntansi ini yaitu tidak memproduksi, yang dimana tidak memproduksi untuk menghitung sejumlah tingkat seberapa besar tingkat jasa yang diperlukan oleh perusahaan dalam perusahaan jasa ini. Sedangkan perusahaan manufaktur perusahaan yang memproduksi bahan baku menjadi dari mentah atau di setengah jadi menjadi produk jadi dan siap untuk dijual oleh perusahaan itu sendiri, di mana terdapat 3 bagian mengenai mengapa perusahaan dagang itu memerlukan akuntansi. Yang pertama, adanya persediaan barang dagangan, adanya pembelian, adanya harga pokok penjualan. Sedangkan perusahaan manufaktur mengapa memerlukan penerapan akuntansi? Yang pertama, adanya persediaan bahan baku, adanya persediaan bahan pembantu, adanya persediaan bahan dalam proses, adanya prosedur barang jadi, adanya akuntansi biaya, dan adanya HPP, dan adanya pembelian. Yang sedangkan perusahaan jasa ada 3 bagian juga, yaitu tidak memiliki persediaan, memiliki langsung dimasukkan, dan adanya catatan perlengkapan, dan juga ada catatan yang diperlukan oleh perusahaan dalam memerlukan tingkat keefisiensinya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep teori akuntansi, di mana konsep ini terdiri dari standar teori akuntansi. Jadi standar teori akuntansi ini merupakan, saya akan menjelaskan pengertian teori akuntansi dulu. Ada merupakan suatu proses mekanisme tetap mengidentifikasi, pengukuran, mencatat dan melaporkan informasi keuangan, dan mencatat melaporkan informasi keuangan dan ekonomi dan di suatu organisasi nantinya menghasilkan output dan input berupa laporan keuangan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Sedangkan tujuan laporan keuangan, jadi tujuan laporan keuangan ini adalah merupakan hal yang paling mendasar dilakukan oleh perusahaan itu sendiri guna untuk melihat sejauh mana tingkat efisiensi perusahaan dan diperlukan oleh pihak-pihak kepentingan, dan untuk mengetahui seberapa besar keuntungan maupun kerugian dalam pembuatan laporan keuangan, dan juga sebagai untuk mengetahui tingkat keberhasilan perusahaan itu sendiri. Sedangkan postulat si akuntansi adalah pernyataan yang dapat mengaktifkan keterangan sendiri yang sudah diterima untuk beberapa kesesuaian dengan tujuan laporan keuangan. Sedangkan konsep teoritis akuntansi di mana yang dijabarkan dari rumusan teori laporan keuangan itu sendiri.
dan prinsip akuntansi. Prinsip dasar akuntansi ini pastinya didasarkan dari postulat dan konsep teoritis akuntansi, yaitu prinsip atau dari sifat-sifat yang mendasar dari akuntansi dan seluruh outputnya, termasuk laporan keuangan yang disebarkan dari tujuan laporan keuangan dan dalam penyusunan laporan keuangan itu sendiri, di mana postulat akuntansi ini dari bentuk teoritis maupun dari bentuk variabel yang dipakai teknik dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, saya akan menjelaskan lagi mengenai pengertian teori akuntansi. Jadi pengertian teori akuntansi ini adalah cadang akuntansi yang terdiri dari pernyataan yang sistematis tentang prinsip dan metode yang membedakan dengan praktik lainnya, dengan tujuan memberikan seperangkat prinsip yang logis, saling terkait, yang mengembangkan praktik akuntansi. Di mana pemahaman saya mengenai teori akuntansi ini adalah dapat memikirkan pedoman dan ternama yang terjadi dan kerahasiaan apa yang terjadi dalam sebagai acuan untuk memperkirakan tentang suatu fenomena yang terjadi pada akuntansi ini. Nah, adapun perumusan teori akuntansi, yaitu ada tiga: leksikomatik dan sistematik, epidemiologi dan skenetik dalam konsep teori akuntansi. Nah, sekian yang saya dapat jelaskan mengenai konsep teori akuntansi dan mengenai penerapan akuntansi pada perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Ibu Rosa selalu keadaan sehat dan diberikan kesehatan terus dalam waktu setiap harinya. Dan saya ucapkan Parama Santi. Oh, Santi.